Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di pembahasan bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Pembahasan tentang menolak sebagian dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa poin yang menjadi pengantar dari pembahasan bab ini. Kita sudah membahas tentang 3 jenis tauhid yang wajib ada pada diri kita untuk dikatakan sebagai muwahhid, mukmin muwahhid. Kemudian di antara 3 jenis tauhid itu adalah tauhidul asma was sifat yang sudah kita sampaikan definisinya beserta juga penjelasannya. Kemudian kita juga sudah menyampaikan bahwa madhab ahli sunnati wal jamaah adalah madhab yang wasatiyah, pertengahan, ya, di antara 2 kelompok yang menyimpang berkaitan dengan asma dan sifat. Ada sebagian kelompok yang berlebih-lebihan, ya, di dalam menetapkan asma dan sifat Allah. Mereka memasukkan nama-nama dan juga sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak pernah menyampaikan nama dan sifat tersebut. Di sebagian yang lain ada orang-orang yang ghulu di dalam menafikan. Ya, mereka mengatakan bahwa Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Allah ya Allah. Sebagian mengingkari. Mereka menetapkan nama tapi mengingkari sifat. Sebagian menetapkan nama, menetapkan sifat, namun sebagian nama dan sifat Allah mereka mengingkarinya. Nah, ahli sunnah pertengahan di antara mereka semua. Dan poinnya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan tentang nama dan juga sifat Allah, maka kita menetapkannya. Apa yang tidak ditetapkan oleh keduanya, maka ahli sunnah tidak pernah menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu inti poinnya. Dan ini akidah yang sangat mudah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Baik, kemudian juga kita sudah menjelaskan, ya, tentang pengingkaran terhadap asma dan sifat Allah. Ada ingkaru takdzib, satu lagi apa? Ingkaru ta'wil. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan itu sudah kita jelaskan. Nah, berikutnya sebelum kita
membahas dalil yang disampaikan oleh penulis di sini, ya satu pembahasan lagi yang ingin kita sampaikan, yakni terkait dengan kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah. Di pembahasan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa ahli sunnah tengah-tengah di antara dua jurang. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berarti orang yang menyimpang di dalam asma dan sifat itu ya intinya dua kelompok. Kelompok pertama yang disebut dengan Mu'attilah. Kelompok pertama adalah Mu'attilah. Perbuatannya apa, ikhwan? Mu'attilah berarti perbuatannya apa? Ta'til. Orangnya disebut Mu'attilah. Sama seperti musyrik. Musyrik itu kan orangnya, perbuatannya apa? Syirik. Seperti munafik. Munafik itu orangnya, kalau perbuatannya apa? Nifaq. Mukmin. Mukmin itu orangnya, perbuatannya iman. Muslim. Muslim itu orangnya, perbuatannya apa? Islam. Begitu ya. Berarti Mu'attilah itu orangnya, perbuatannya apa? Ta'til. Dan sudah kita sampaikan, ya ta'til itu berarti menolak, mengingkari atau meniadakan. Itu dari sisi bahasanya. Nah, dari sini kita memahami bahwa Mu'attilah adalah kelompok yang mengingkari semua nama dan sifat Allah, atau mengingkari sebagian nama dan sifat Allah. Saya ulangi, Mu'attilah adalah kelompok yang mengingkari semua nama dan sifat Allah atau mengingkari sebagian nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, Mu'attilah ini dirincikan lagi oleh para ulama menjadi 3 kelompok. Yang pertama, mereka disebut dengan Jahmiyah. Apa ikhwan? Jahmiyah. Nisbatnya kepada Jahm bin Safwan. Siapa Jahmiyah ini? Jahmiyah ini adalah kelompok yang menolak seluruh asma dan sifat Allah. Yang dikatakan oleh para ulama, orang-orang Jahmiyah itu mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Karena mereka menyatakan Allah ya Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Sesuatu yang tidak punya nama, tidak punya sifat, berarti tidak ada. Karena yang ada itu mesti punya nama, mesti punya sifat. Allah itu ada atau tidak ada? Allah itu ada. Ya kan? Berarti punya nama, punya sifat. Nah, orang-orang Jahmiyah menyatakan mereka menolak seluruh nama dan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara kelompok Mu'attilah adalah Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, mereka menolak seluruh sifat Allah dan menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama mereka tetapkan bagi Allah, tapi sifat tidak.
Allah punya nama, iya. Tapi Allah tidak punya sifat. Itu siapa? Mu'tazilah. Penyimpangan Mu'tazilah itu banyak, penyimpangan Jahmiyah juga banyak. Tapi karena pembahasan kita terkait dengan asma was sifat, maka kita fokuskan penyimpangan mereka pada asma dan sifat. Baik. Yang ketiga, Asy'ariyah. Yang ketiga adalah Asy'ariyah. Mereka adalah kelompok yang menetapkan sebagian sifat dan menolak sifat yang lainnya. Adapun nama, mereka menetapkannya bagi Allah. Berarti dari tiga tadi, Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, satu lagi Asy'ariyah. Mana yang rada mending? Hah? Ada yang mending ya. Tapi kalau di mending-mending, Asy'ariyah rada mending. Kenapa? Karena dia menetapkan seluruh nama bagi Allah, namun mereka menolak sebagian sifat. Menetapkan seluruh nama bagi Allah, kemudian menetapkan sebagian sifat bagi Allah, namun mereka menolak sebagian sifat bagi Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu Asy'ariyah. Ketiga-tiganya masuk dalam rincian orang-orang yang dikatakan Mu'abdilah. Baik, ikhwan. Nah, itu yang pertama ya, Mu'abdilah. Kemudian yang kedua, Musyabbihah. Perbuatannya apa? Perbuatannya apa, ikhwan? Mentasbih. Sudah kan kemarin? Berarti perbuatan mereka ini mentasbih. Tasbih itu apa? Kita mengenal istilah tasyabbuh, berarti kan menyerupakan, menyamakan, memisalkan. Siapa musyabbiha ini? Mereka adalah kelompok yang menetapkan nama dan sifat bagi Allah, tetapi mereka menyerupakannya dengan yang lain. Apakah Allah punya nama? Iya. Apakah Allah punya sifat? Mereka jawab iya. Tapi mereka kemudian menyamakan nama dan sifat Allah itu dengan nama dan sifat makhluk. Nah, itu musyabbihah. Nah, ditinjau dari sisi perbuatan mereka yang menyerupakan, maka musyabbihah itu kata para ulama ada dua. Pertama, ahlut tamtsil. Di pembahasan awal sudah kita sampaikan ya. Fokus sedikit, konsentrasi sedikit karena banyak istilah ya. Yang pertama, ahlut tamtsil. Ahlut tamtsil disebut juga mumatsilah. Nama lainnya mumatsilah. Mereka ini kelompok yang menyamakan atau menyerupakan sifat-sifat Allah seperti sifat manusia. Mereka menyerupakan sifat-sifat Allah seperti sifat-sifat manusia. Tangan Allah ya seperti tangan manusia. Wajah Allah seperti wajah makhluk. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dia samakan dengan manusia sifat-sifat Allah tersebut. Kemudian yang kedua, ahlut takyif atau juga disebut mukayyifah. Ahlut takyif. Mereka ini yang menyebutkan bentuk, yang menyebutkan kaifiyat. Orang-orang yang menyebutkan bentuk
dari sifat-sifat Allah. Dengan bahasa lain, mereka itu orang-orang yang memvisualkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk tertentu. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Berarti apa bedanya ahlu tamtsil dengan ahlu takyif? Apa bedanya? Kalau ahlu tamtsil tadi sekedar menyamakan, menyerupakan dengan sifat manusia. Tapi kalau ahlu takyif ini menyebutkan bentuknya. Ya, bentuk sifat Allah itu begini, ya. Dia visualkan. Dia sebutkan kaifiatnya. Kedua-duanya, apakah ahlu tamtsil ataukah ahlu takyif, kedua-duanya mereka tergolong musyabbihah. Itu ya. Jadi dua kelompok menyimpang terkait dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kita ulangi sebentar. Jadi kelompok yang menyimpang ada dua. Pertama, apa? Pertama, Mu'attilah. Perbuatan mereka itu apa? Mentaktil. Siapa mereka itu? Kelompok yang mengingkari seluruh nama dan sifat Allah atau mengingkari sebagian nama dan sifat Allah. Itu Mu'attilah. Yang masuk kategori Mu'attilah siapa? Ada 3. Jahmiyah, mereka menolak seluruh nama, seluruh sifat bagi Allah. Yang kedua, Mu'tazilah. Bagaimana Mu'tazilah? Menetapkan nama bagi Allah, kemudian menolak seluruh sifat Allah. Jadi nama saja yang mereka tetapkan, sifat mereka tolak. Yang ketiga Asy'ariyah. Siapa Asy'ariyah? Menetapkan nama, seluruh nama bagi Allah, kemudian mereka menetapkan sebagian sifat, ya, sebagian sifat Allah, kemudian mereka menolak sebagian sifat. Baik. Yang kedua siapa? Musyabbihah. Musyabbihah. Kerjaannya tasbih. Yakni menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada 2. Ada ahlu tamtsil, ada ahlu at-tashbih. Ahlu tamtsil nama lainnya mumatsilah, ahlu tashbih, ahlu takyif namanya adalah apa tadi? Mukayyifah. Musyabbihah. Dua ini, ahlu tamtsil, ahlu takyif. Yang tamtsil menyerupakan sifat Allah dengan sifat manusia. Sedangkan ahlu takyif mereka memvisualkan, mereka menyebutkan bentuk tertentu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah 2 kelompok yang menyimpang terkait dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya diperingatkan oleh para ulama. Nanti tentu masing-masing dari mereka punya hukum tersendiri. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Adapun ahli sunnah wal jamaah, akidah mereka mudah tentang asma wa sifat. Ya, kita sudah sebutkan kata kuncinya, bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya mereka menetapkannya, apa yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya mereka tidak menetapkannya. Sesimpel itu para jamaah. Jadi sudah sami'na wa ata'na. Karena kalau orang kemudian menolak
menolak sebagian sifat. Terus bagaimana dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah? Kalau mereka menolak nama baik secara sebagian ataupun apalagi secara keseluruhan, terus bagaimana mereka mengimani ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang sahih yang menjelaskan tentang nama-nama Allah? Maka ahli sunnati wal jamaah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran atau disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya. Dan apa yang tidak ditetapkan oleh keduanya, maka ahli sunnah tidak menetapkannya. Baik, para hadirin. Nah, itu beberapa poin yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar ya dari pembahasan bab ini. Selanjutnya kita akan menyampaikan ada sekitar 4 dalil yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Dalil pertama, beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'du. Di surat Ar-Ra'du ayat yang ke-30. Yang kemudian di dalil terakhir itulah sebetulnya penjelasannya. Jadi dalil pertama dengan dalil keempat intinya nyambung. Nah, kita bacakan ya. Kalau di matan ya disebutkan penggalan ayatnya saja. Wahum yakfuruna birrahman, dan mereka mengkufuri Ar-Rahman. Mereka kafir terhadap Rabb yang Maha Pemurah. Dan kita bacakan ayat kelengkapannya di surat Ar-Ra'd ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa 'alaihimul ladzi auhayna ilaik wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab." Allah berfirman yang artinya, demikianlah kami telah mengutus engkau pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya engkau membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka itu mengkufuri Ar-Rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu. Katakanlah, dialah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah selain dia. Hanya kepadanya lah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku bertaubat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini ya dijelaskan oleh penulis sebetulnya di dalil yang keempat. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan dalil yang terakhir di dalam bab ini. Walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurur Rahman ankaru dzalika fa anzalallahu ta'ala wa hum yakfuruna birrahman. Ketika orang-orang Quraisy mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Ar-Rahman. Perhatikan. Berarti nama Ar-Rahman disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an, disebut pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika orang-orang Quraisy mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama Allah, yakni Ar-Rahman, mereka angkaru dzalik. Mereka mengingkari nama itu. Mereka menyanggah, mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman.
Maka kemudian Allah menurunkan firman-Nya tadi di surat Ar-Ra'd ayat 30. Wa hum yakfuruna birrahman. Mereka telah ingkar terhadap Ar-Rahman. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi peristiwa ini terjadi pada saat perjanjian Hudaybiyah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut salah satu di antara nama Allah yakni Ar-Rahman. Maka orang-orang Quraisy menyanggahnya dengan alasan mereka itu tidak mengenal nama Ar-Rahman. Siapa itu Ar-Rahman? Mereka menyanggah dan mengingkarinya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat ini, wa hum yakfuruna birrahman. Nah, kaitan daripada ayat ini dan juga dari penjelasan sabab nuzul daripada ayat tersebut yang disampaikan di dalil terakhir, jelas sekali di sini bahwa menolak sebagian, ini kan sebagian ya, karena Ar-Rahman di antara sebagian nama Allah. Menolak sebagian dari asma Allah Subhanahu wa taala yang secara otomatis berarti menolak sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Karena setiap nama dari nama-nama Allah pasti terkandung sifat yang maha sempurna di dalamnya. Nah, berarti menolak sebagian dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kekufuran. Karena Allah menyebutnya dengan kalimat kufur. Wa hum yakfuruna birrahman. Dan tentu hal ini bertentangan dengan tauhid. Bisa merusak tauhid, bahkan bisa membatalkan tauhid. Karena berarti dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam asma dan sifatnya. Itu sebagian nama yang diingkari. Bagaimana kalau kemudian keseluruhan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang diingkari? Baik, para hadirin. Jelas ya kaitan ayat tersebut dengan pembahasan bab bahwa penolakan sebagian asma dan sifat Allah merupakan kekufuran. Dan di sini juga menegaskan kepada kita bahwa di antara nama dari nama-nama Allah Al-Husna, nama-nama Allah yang husna adalah Ar-Rahman. Berarti di sini ada itsbat ismallahi ta'ala Ar-Rahman. Isbat ismillahi ta'ala Ar-Rahman. Penetapan Ar-Rahman sebagai salah satu dari asma Allah Subhanahu wa taala yang tercakup di dalamnya sifat rahmah, sifat kasih sayang yang sesuai dengan kemahaagungannya. Apa makna dari Ar-Rahman? Nama dari Ar-Rahman apa? Makna dari Ar-Rahman. Ada sekian banyak ya nama Ar-Rahman yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan ada satu surat namanya surat Ar-Rahman. Baik. Para jamaah, apa maknanya Ar-Rahman? Kan ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Dua-duanya sama. Dari sisi kandungan sifatnya sama. Sama-sama menunjukkan sifat rahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang. Tapi ada perbedaannya. Ada perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Apa perbedaannya? Ar-Rahman pada seluruh makhluknya. Barakallahu fiik. Ar-Rahman itu dzur-rahmah al-wasi'ah. Zat yang memiliki rahmat maha luas, mencakup seluruh makhluknya. Siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, mereka semua dapat jatah rahmatnya Allah. Rahmat yang umum, karena mencakup seluruh makhluk. Saya tanya ke antum,
Orang kafir dapat jatah rahmat Allah? Dapat. Apa diantaranya? Iya. Semua kebutuhan yang sifatnya jasmaniyah, lahiriah dipenuhi oleh Allah. Ya kan? Bahkan bisa jadi jatah mereka lebih besar dari kita. Ya kan? Siapa manusia paling kaya di muka bumi ini? Muslim atau di luar Islam? Muslim atau di luar Islam? Sepertinya di luar Islam gitu. Yang katanya sekali berkedip bisa beli Lamborghini. Kalau kita berkedip bisa beli apa? Baik, saking banyak duitnya, saking banyak hartanya, ngalir terus ke rekeningnya. Begitu ya. Baik para jamaah. Orang-orang yang di luar Islam, mereka mungkin lebih sehat dari kita. Begitu kan? Lebih lapang rezekinya. Lebih mudah urusan kehidupannya. Masya Allah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu bukti bahwasanya mereka dapat jatah kasih sayang Allah yang sifatnya umum. Binatang melata semua dapat jatah. Cicak yang tidak bersayap, makanannya binatang bersayap. Aneh kan? Ya. Cicak. Gajah tidak pernah sekolah, tidak kurang makan. Pernah lihat gajah kurus? Alhamdulillah, gajah itu gemuk-gemuk saja. Ya. Tidak pernah sekolah dia. Gitu kan? Tapi rezekinya ngalir. Binatang melata dikasih jatah rezeki oleh Allah. Semuanya, orang jahat, orang baik dapat jatah kasih sayang dari Allah secara umum. Nah, jatah kasih sayang Allah secara umum ini terkait dengan sandang, pangan, papan, terkait dengan pemenuhan kebutuhan lahiriah. Dan siapa yang mendapatkannya tidak secara otomatis dia itu orang yang disayang oleh Allah. Tidak secara otomatis menjadi pertanda Allah itu cinta kepada dirinya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seorang mukmin muwahhid itu tidak terkesima dengan dunia, materi dunia yang ada pada diri seseorang. Tidak peduli apakah dia orang berharta, apakah orang dia berkuasa. Bagi seorang mukmin muwahhid itu rahmat yang sifatnya umum saja. Orang-orang di luar Islam juga dapat, binatang melata sekalipun mereka dapat. Sehingga mukmin muwahhid ketika dapat jatah rahmat yang umum seperti ini, dia tidak akan pernah sombong. Kenapa? Ini bukan kekhususan. Bukan kekhususan. Makanya ya mohon maaf, kalau ada orang sedikit saja berharta, pertantang-pertenteng, sombongnya minta ampun. Ini dikoreksi akidahnya. Harus dievaluasi akidah Anda ini seperti apa. Orang sedikit saja dikasih kekuasaan, pertantang-pertenteng di hadapan manusia. Hobinya merendahkan manusia. Ini masalah akidah Anda. Bagaimana Anda menyombongkan sesuatu yang binatang saja punya? Yang itu bukan menjadi ciri khas seorang mukmin. Bukan menjadi kekhususan seorang mukmin muwahhid. Maka seorang mukmin muwahhid kalau diberi jatah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang yang sifatnya umum ini, dia akan maksimalkan. Dia akan syukuri, dia akan maksimalkan untuk kemudian menguatkan kasih sayang Allah yang khusus yang ada pada dirinya. Kasih sayang Allah yang khusus itu terkandung dalam nama Allah Ar-Rahim, yang artinya Dzur-Rahmah Al-Wasilah, zat yang memiliki rahmat yang tersampaikan khusus kepada orang-orang beriman. Bentuknya bagaimana? Bentuknya adalah segala sesuatu yang memenuhi kebutuhan batinnya.
memenuhi kebutuhan agamanya, memenuhi kebutuhan akhiratnya. Jadi semua hal yang kemudian menjadi kebutuhan batin, nah itulah kasih sayang Allah yang khusus, yang hanya Allah berikan kepada orang-orang beriman. Kalau disimpulkan berarti ada pada iman, ada pada ilmu, ada pada amal soleh, ada pada semua ketaatan, ada pada semua jenis-jenis ibadah, mahdhah ataukah ghairu mahdhah, ibadah yang lazimah ataukah muta'addiyah. Jika orang memiliki ini semua, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka sejatinya dia orang yang disayangi, dikasihani oleh Allah secara khusus. Apa yang ada pada dirinya itu pertanda bahwa Allah itu cinta kepada dirinya. Itu pertanda bahwa Allah berkehendak baik pada dirinya. Dan sejatinya dia sudah memiliki segala-galanya. Walaupun mungkin di dunia dia tidak dikenal sama manusia. Walaupun di dunia dia miskin dalam pandangan manusia. Walaupun di dunia dia tidak memiliki apapun dari materi dunia. Jadi kalau dia memiliki hal-hal yang tadi disebutkan, sejatinya dia orang yang disayangi oleh Allah secara khusus. Nah ini nama kandungan dari makna dari kandungan nama Ar-Rahman. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setiap hari ya kita menyebutkan nama Allah ini ya dalam salat-salat kita, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka mesti ditafakuri dan ditadaburi ya, karena ya jika ternyata digali pembahasannya ini luar biasa mendalam sekali, dan itu cukup menjadi bekal bagi kita untuk kemudian bisa bersikap ya di dalam menjalani kehidupan ini. Baik para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nanti kita lanjutkan, masih ada 2 dalil lagi insyaallah taala. Nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala wa taufiqihi wa inayatihi. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya kira cukup dulu sampai di sini, sudah masuk waktu. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.